Hai, selamat pagi. Dalam video tutorial ini kita akan membahas mengenai 5 produk. Yang pertama kita akan membahas mengenai metrik pencapaian. Yang kedua kita akan bahas mengenai The Must List. Kita juga akan membahas mengenai Daily Mom Activities. Kita akan membahas mengenai Daily Kids. Dan terakhir kita akan membahas mengenai Training Notes. Apa sih yang dimaksud dengan metrik pencapaian? Metrik pencapaian ini merupakan salah satu modul yang digunakan untuk mengawal konsistensi kita mengejar target. Jadi, bisnis apapun yang akan Anda kerjakan, untuk bisa melesat, Anda membutuhkan yang namanya metrik. Kemudian, bukan hanya masalah bisnis, tapi Anda pun bisa mengejar target, misalnya untuk anak. Bagaimana anak Anda ini akan mengejar target untuk mengejar hafalan, termasuk juga Anda sendiri, bagaimana Anda misalnya ingin melangsingkan tubuh, Anda bisa menggunakan metrik dengan cara apa? Misalnya Anda berolahraga 1 jam sehari dan Anda konsisten melakukan 1 jam sehari berolahraga dengan menggunakan metrik. Produk ini dinamakan The Must List 2015. The Must List ini adalah untuk memetakan mimpi Anda selama 1 tahun. Di sini Anda bisa memetakan mimpi untuk karir, untuk spiritual, untuk traveling, untuk relationship, untuk education, untuk health dan fitness, untuk beauty-nya, untuk personal treat-nya, untuk home and family, dan tentu saja di sini Anda bisa menyertakan foto Anda yang paling baik dan paling cantik dalam The Must List Anda, dan ini adalah peta mimpi Anda dalam 1 tahun. Produk ketiga adalah Daily Moms Activity, di mana dalam Daily Mom Activity, kegiatan Anda sehari-hari akan tercatat dengan sangat baik. Jadi yang Anda lakukan itu adalah mengikuti aktivitas Anda yang sudah Anda catat. Jadi Anda tidak akan pergi kemana-mana, tetapi Anda melakukan hal yang sudah Anda catat. Ini berarti sudah melakukan prioritas kegiatan yang Anda lakukan sehari-hari. Misalnya untuk family time, Anda akan melakukan apa? Untuk business time, Anda akan melakukan apa? Untuk religion time, Anda melakukan apa? Dan yang pasti untuk myself time pun Anda sudah catat dalam Daily Mom Activities. Produk keempat adalah Daily Kids Activities. Seperti halnya ibu yang sudah memiliki Daily Moms Activities, maka Anda pun bisa mengajarkan disiplin kepada putra-putri Anda melalui Daily Kids Activities. Di sini, kegiatan anak-anak akan terbagi menjadi 4, yaitu family time, school time, play time, dan religion time. Tidak lupa setelah aktivitas sehari-hari mereka pun akan memiliki yang namanya weekly to-do list atau monthly to-do list. Misalnya setiap minggu mereka pergi berenang atau mereka punya jadwal untuk les piano atau apapun. Mereka semua sekarang memiliki Daily Kids Activities yang akan mereka lakukan secara disiplin. Selamat mengajarkan kedisiplinan pada putra-putri Anda. Produk kelima adalah Training Notes. Produk ini bekerja sama dengan Inscript Training Center. Biasanya di dalam sebuah training tidak semua orang ini bisa menuliskan apa sih yang mereka pelajari dalam sebuah training. Makanya kita menghadirkan yang namanya Training Notes, di mana mencatat training itu sebetulnya sangat mudah. Dan di sini sudah kami kotak-kotakan. Misalnya ide setelah mengikuti training, hal penting dalam training, kesalahan saya jika saya menginduk pada ilmu training, kemudian perbaikan yang akan saya lakukan setelah mengikuti training,
Kemudian kita juga akan ngomongin tentang kekurangan training itu apa, kelebihan training itu apa. Bahkan kita juga akan membicarakan mengenai hal yang akan diaplikasikan setelah training. Karena biasanya setelah training itu ide-ide itu jadi meledak dan kita ingin melakukan ini dan itu. Tapi tanpa dicatat itu kita akan lupa. Dan yang terakhir adalah kita akan bikin atau kita list calon partner di mana mungkin kita akan berjejaring atau bertemu dengan orang baru pada saat mengikuti training dan kita terpikir untuk berkolaborasi dengan mereka. Jadi training notes ini sangat penting untuk Anda yang senang mengikuti training. Metrik pencapaian ini akan digunakan untuk mencapai omset. Jadi kita isi ya satu persatu. Yang pertama adalah nama Anda di sini. Ini contohnya adalah Indari Mastuti untuk bulan Maret. Kemudian untuk omset dan target per bulannya adalah 60 juta per bulan. Di sini kita akan breakdown kenapa dapat 60 juta per bulan, karena kita punya target yang namanya 720 juta per tahun dan ketika itu dijadikan bulanan menjadi 60 juta per bulan. Lalu cara menggunakan dalam metrik ini adalah kita buat dalam target harian. 60 juta dibagi 24 hari kerja sama dengan 2,5 juta. Nah, di sini Anda mulai masukkan dalam target, aktualnya dan utangnya. Targetnya adalah 2,5 juta per hari. Aktualnya atau realisasinya berapa? Ternyata Anda baru bisa mencapai 2 juta hari ini dan Anda punya hutang sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini akan Anda tambahkan pada target besok. Maka besok Anda harus mencapai target sebesar 3 juta. 3 juta Anda cek lagi realisasinya ternyata hanya 2 juta. Maka Anda punya hutang sebesar 1 juta. 1 juta ini bagaimana? Anda harus tambahkan lagi untuk besok, yaitu sebesar jadi 3,5 juta. Anda langsung berpikir, gimana caranya nih untuk bisa mencapai 3,5 juta, sedangkan untuk mencapai 2,5 juta saja Anda punya utang terus. Nah, disinilah yang dimaksud dengan cara berpikir kreatif ketika menggunakan metrik. Mungkin saja Anda akan mulai membuat program baru, atau Anda menambah jam kerja, bisa jadi loh. Gitu. Tetapi kemudian terjadilah yang ternyata over target. Hari ini realisasinya Anda menjadi 4 juta. Setelah Anda melakukan program terbaru, misalnya rekrut crash seller atau Anda menambah jam kerja sebanyak 1 jam. Nah, disinilah Anda punya over sebesar 500.000 over. Lalu besok apakah ini 500.000 akan mengurangi target besok? Ternyata tidak. Besoknya Anda tetap harus mencapai 2,5 juta. Asalkan Anda optimis dan Anda menjalankan ini dengan sangat disiplin, insya Allah di bulan kedua, bulan ketiga Anda sudah terbiasa untuk mencapai target 2,5 juta per hari. Atau ketika Anda sudah mencapai over target seperti ini, Anda sudah memiliki satu program baru yang bisa melesatkan bisnis Anda dan bisa Anda duplikasikan untuk hari-hari selanjutnya. Jadi bisa jadi bukan 2,5 juta lagi yang bisa Anda capai, melainkan 3,5 juta per hari. Oke, metrik pencapaian ini sebenarnya tidak juga hanya bisa dilakukan untuk bisnis, tapi bisa juga diaplikasikan untuk hafalan anak.
Misalnya nih, Anda ingin mengajari anak Anda untuk berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Nah, di sini kita buat targetnya itu adalah 90 hafalan per bulan, atau 90 hafalan dibagi 30 hari sama dengan 3 hafalan per hari. Jadi ini juga bisa banget diaplikasikan untuk Anda yang berkarir di luar rumah. Anda bisa memberikan tugas ini kepada misalnya babysitternya, dan Anda bisa ngecek di akhir kegiatan atau di akhir hari, sore hari atau malam hari untuk mengecek apakah anak Anda sudah menghafal 3 hafalan per hari atau belum. Misalnya seperti ini, mereka akan menghafal 3 hafalan dalam bahasa Inggris. Cek target hari ini adalah menghafal misalnya buah-buahan. Kemudian sore hari Anda bisa ngecek kepada anak Anda apakah dia sudah hafal dengan buah-buahan dalam bahasa Inggris atau belum. Ternyata realisasinya dia hanya bisa menghafal 2. Nah, ini berarti anak Anda punya hutang 1 yang harus dia hafal untuk besok. Berarti besoknya dia harus menghafal 4 kata. Nah, 4 kata ini apakah dia hafal di akhir hari nanti, di sore hari atau malam hari? Oh, ternyata dia bisa menghafal 3. Maka dia masih punya hutang 1, dan ini akan ditambahkan untuk target besok dia harus menghafal 4. Dan kecenderungannya adalah ketika anak memiliki deadline atau memiliki target, dia pun akan terpacu untuk mengejar target tersebut. Kita bisa membujuk atau mengkomunikasikan dengan sangat baik bagaimana dia bisa mencapai 4, sehingga besoknya dia sudah ketiga hafalan lagi dan tidak berat buat dia. Maka mungkin hari ini dia akan bisa menghafal 4 sehingga dia tidak punya hutang, dan kemudian ke depannya, besoknya dia sudah tinggal menghafal 3. Kebiasaan ini jika diaplikasikan untuk anak dalam 1 bulan, maka di bulan depan dia sudah sangat mudah menghafal 3 hafalan per hari. Dan bayangkan dalam 1 bulan dia sudah bisa menghafal 90 kata baru. Oke, metrik pencapaian bukan saja untuk omset, bukan juga untuk hafalan, tapi Anda pun bisa untuk proyek melangsingkan tubuh. Misalnya, Anda punya waktu atau punya target dalam 1 hari itu harus 1 jam berolahraga. Maka di sini Anda targetkan 1 hari 1 jam, kemudian tercapai atau tidak. Karena untuk pemula barangkali berolahraga 1 jam itu bukan persoalan yang mudah. Misalnya menggunakan treadmill dan Anda lari, itu capeknya kerasa banget gitu. Nah, makanya di sini Anda harus mulai membiasakan dengan target 1 jam ini. Ternyata di hari pertama Anda bisa 45 menit saja, berarti Anda punya hutang 15 menit. Kebayangkan punya hutang 15 menit, ini artinya Anda harus menambah jam atau menambah waktu untuk berolahraga, dan 1 jam saja tidak tercapai dan capeknya minta ampun. Tetapi ini Anda harus tambahkan menjadi 1 jam 15 menit. Kemudian cek lagi apakah Anda bisa capai atau tidak. Ternyata Anda naik nih, sekarang sudah bisa 60 menit. Karena misalnya Anda takut untuk menambah utang gitu. Nah, di sini atau 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti Anda masih punya utang nih, utang yang kemarin 15 menit. Oke, berarti Anda tetap harus tambahkan hari ini sampai 1 jam 15 menit. Karena Anda khawatir utangnya bertambah banyak, kemudian Anda mengejar, dan di sini aktualnya Anda 1 jam 15 menit tercapai, maka Anda tidak punya utang sama sekali, 0, dan besok Anda sudah mulai mengerjakan 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan terus 1 jam. Dan Anda bisa bayangkan bahwa dalam 1 bulan dengan efektivitas Anda berolahraga 1 jam per hari, Anda mungkin saja bisa mengurangi bobot Anda sekitar 4 kilo dalam 1 bulan. Ini tentu saja membuat Anda happy, bukan? 1 kilo dalam 4 bulan. Dan kemungkinan besar di bulan berikutnya Anda akan semakin konsisten untuk berolahraga 1 jam per hari.
Untuk menggunakan The Mas List 2015 ini merupakan peta mimpi Anda dalam 1 tahun atau 2015 ini. Tentu yang pertama adalah tempelkan dulu dong foto yang paling kece dari Anda. Supaya apa? Supaya menyemangati. Kemudian baru Anda akan isi satu persatu daripada kotak-kotak ini. Anda bisa saja mengisinya berdasarkan tulisan, menggunakan tulisan, atau Anda juga bisa menggunakan gambar. Misalnya di karir Anda ingin mencapai menjadi general manager di satu perusahaan, maka Anda bisa membuat sebuah gambar di mana di sini adalah mungkin woman on top-nya seperti apa, tapi bisa juga Anda menuliskannya melalui dengan menggunakan spidol. Misalnya di sini Anda ingin menjadi seorang GM. Nah, ini Anda akan capai bulan apa? Oke, misalnya Desember. Kemudian untuk spiritualinya Anda apa? Misalnya saya ingin umroh misalnya. Oke, ingin tercapai bulan apa? Oke, umroh itu biasanya oke lah, saya ingin capai Desember juga, nggak masalah gitu. Tetapi artinya Anda harus punya peta mimpi Anda dari karir, spiritual, relationship, education, health and fitness, beauty, personal trait, home dan family, sampai ke traveling. Anda punya traveling, misalnya Anda pengen pergi ke Hong Kong, ini pun Anda misalnya akan lakukan kapan? Misalnya ketika anak-anak bulan Juli anak-anak liburan, maka Anda akan pergi ke Hong Kong. Ketika Anda sudah bisa memenuhi atau memetakan semua mimpi Anda, dan Anda akan begitu yakinnya untuk bisa mencapai mimpi tersebut. Mimpi yang divisualkan akan jauh lebih baik dibandingkan mimpi yang hanya Anda pikirkan di dalam diri Anda sendiri. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menggunakan Daily Moms Activities. Ini hanya sekedar simulasi saja, contoh dari aktivitas yang akan saya lakukan setiap bulannya. Di sini nama Indari, bulannya bulan Maret 2015. Di sini ada 4 kotak yang juga harus Anda isi terkait dengan kegiatan untuk keluarga, untuk bisnis, untuk agamanya, untuk religionnya, dan untuk myself, untuk diri Anda sendiri. Jadi setiap hari ada tuh aktivitas untuk diri Anda sendiri, karena ini pasti akan melecut semangat Anda tentu saja untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang padat. Misalnya di family ini aktivitas saya adalah beres-beres rumah, mempersiapkan anak untuk pergi ke sekolah, dan antar anak sekolah. Nih waktunya beres-beres saya mulai dari jam 5, kemudian persiapkan anak sekolah mulai dari jam 6, dan jam 9 saya antar anak sekolah, misalnya seperti itu. Untuk dalam bisnis saya, untuk aktivitasnya adalah jam 10 saya prospek, kemudian jam 1 saya membuat status bisnis, kemudian jam 5 saya pengiriman barang. Untuk religionnya, aktivitas saya jam 10 saya mengaji, dan jam 3 subuh biasanya saya tahajud. Dan untuk myself-nya, saya selalu menyediakan waktu untuk berolahraga. Untuk weekly to-do list-nya, misalnya nih saya juga yoga, kemudian setiap Sabtu ada kajian Islam, dan untuk monthly to-do list-nya juga kita harus memasukkan di sini, misalnya setiap bulan ini selalu ada yang namanya pembuatan laporan bisnis. Sehingga ketika kita sudah punya daily mom activities dan juga ditambah dengan weekly to-do list dan monthly to-do list, maka Anda akan mengerjakan segala sesuatunya sudah berdasarkan prioritas yang sudah Anda buat. Saya akan memberikan ilustrasi bagaimana sih mengisi daily kids activity. Sebenarnya hampir sama seperti moms activity juga. Di sini misalnya ini nama anak sulung saya yaitu Nanit, kemudian pada bulan Maret. Dia aktivitas dengan family-nya salah satunya adalah belajar sebetulnya, karena dia itu selalu ingin tahu film-film yang ada di YouTube, tentang apa saja animasi yang ada di YouTube, dan dia selalu aktivitas dengan family-nya itu salah satunya adalah belajar di YouTube bersama Bunda. Ini jamnya jam berapa? Misalnya ilustrasinya jam 6 sore.
sore. Kemudian untuk schoolnya seperti biasa dia jam 7 sampai jam 2 siang dia ada sekolah. Kemudian untuk bermainnya dia sekitar jam 3 akan main sepeda dengan teman-temannya, dan aktivitas lainnya adalah ketika religionnya adalah setiap jam 4 dia mengaji. Nah, weekly to-do list-nya adalah Selasa dia harus berolahraga, Sabtu dia berenang. Di sini Selasa berolahraga itu maksudnya dia berolahraga di sekolahnya, dan Sabtu adalah berenang bersama keluarga. Monthly-nya dia setiap bulan ada jatah untuk liburan. Misalnya nih bulan Maret dia ingin liburan ke Kampung Gajah. Artinya ini adalah simulasi untuk daily kids activity. Mungkin daily kids activity untuk anak-anak Anda di rumah berbeda dengan anak-anak saya, dan Anda tinggal mengisinya berdasarkan kotak-kotak berikut ini. Kemudian saya akan berbicara mengenai training notes yang ini dikerjasamakan dengan Inscript Training Center, di mana kami mengadakan training-training setiap bulannya. Kami punya banyak sekali training, dan untuk mengikuti training ini sebenarnya tidak semua orang ini bisa mengambil apa sih sebenarnya yang didapatkan dari training. Nah, makanya adanya training notes, kami akan memberikan gambaran apa sih yang harus mereka catat pada saat training. Misalnya ide setelah mengikuti training ada di kotak sebelah kiri ini. Kemudian hal penting dalam training, kesalahan saya jika saya menginduk pada ilmu training, perbaikan yang akan saya lakukan setelah training, hal yang akan diaplikasikan setelah training, bahkan kita pun harus mencatat kekurangan training tersebut apa dan kelebihan training tersebut. Dan yang menarik lagi adalah mungkin ketika Anda mengikuti training, Anda akan menemukan atau berkenalan dengan orang baru. Terbayangkan untuk berkolaborasi dengan mereka. Nah, di sini kami berikan satu kolom lagi calon partner alumni training tersebut, dan Anda bisa mulai mencatat 1, 2, 3 atau sampai 5 orang yang mungkin Anda terpikir untuk berkolaborasi dengan mereka. Inilah yang dimaksud dengan training notes, dan penting sekali memiliki training notes ini. Setelah Anda menuliskan isi dari training sebelumnya, ketika Anda akan menulis kembali untuk training selanjutnya, maka Anda harus mengarsipkan dari isi tersebut. Anda bisa memfoto, kemudian mengarsipkan dalam bentuk file, atau Anda bisa memprintnya dan diarsipkan tersendiri secara hard copy-nya. Nah, di sini kemudian Anda sudah siap untuk menghapus dan menggunakan untuk training selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ozi, dan saat ini saya berada di butik saya Lovelizia yang berada di The Mall Buah Batu 149 Bandung. Dan saat ini saya ingin memberikan paparan mengenai testimoni dari penggunaan metrik pencapaian. Saya mulai menggunakan metrik ini setelah beberapa bulan, dan dengan menggunakan metrik ini saya menargetkan omset per bulan dari butik Lovelizia. Misalnya target saya bulan kemarin 50 juta atau bulan sebelumnya 40 juta misalnya saya tuliskan, kemudian saya tuliskan juga aktualnya berapa, dan jika memang ada hutang maka saya gantikan ke bulan berikutnya atau hari berikutnya. Dan alhamdulillah dengan menggunakan metrik pencapaian ini, setelah beberapa bulan saya selalu over target dengan metrik pencapaian ini. Alhamdulillah. Terima kasih metrik pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nata, saya pemilik Alfisya Outfit, salah satu butik busana muslim
Sebagai pemilik butik, saya sangat ingin mengembangkan wawasan bisnis saya dengan mengikuti training-training. Tetapi terkadang saat mengikuti training itu, saya mengalami kesulitan untuk mencatat apa sih inti dari materi training yang saya ikuti. Dengan adanya training notes ini, saya sangat terbantu sekali untuk mencatat inti dari materi yang saya ikuti. Karena di sini sudah lengkap sekali isinya, sehingga kita cuma tinggal mencatat apa saja inti-inti dari materi yang ada yang kita ikutin tersebut. Training notes ini sangat membantu saya, jadi setiap ikut training saya selalu membawa training notes ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Heidi Mutiara, saya seorang makeup artist. Testimoni saya menggunakan Dreamboard-nya ini, bisnis saya dan impian saya bisa lebih terencana karena di sini sudah ada mulai dari karir, terus keagamaan dan holiday, semuanya dalam 1 tahun ini bisa membuat impian semua saya bisa tercapai dengan baik dan lebih terjadwal lagi. Sukses terus untuk Dreamboard Indescript 2015. Assalamualaikum, saya Hani Widiatmoko. Hari-harinya saya dosen, kemudian juga guru piano juga. Saya masuk ke sekolah perempuan karena ada target akan diajarkan bagaimana caranya menulis buku dalam waktu 4 bulan. Ternyata setelah saya masuk ke sekolah perempuan, saya diperkenalkan dengan metrik ini. Jadi dalam 1 bulan itu ternyata di breakdown lagi bisa membuat 1 buku. Jadi karena buku itu rata-rata 120 halaman, jadi dalam 1 bulan 30 hari di breakdown 120 halaman dibagi 30, 1 hari saya harus menulis 4 halaman. Nah itu satu pelajaran baru untuk saya karena oh bisa ya ternyata dalam 1 hari 4 halaman itu dicicil, akhirnya kita bisa membuat 1 buku. Jadi di sini dijelaskan, metrik ini sangat jelas sekali menjelaskannya, ada target, kemudian ada kalau misalnya 4 halaman itu kita tidak tercapai, kita hanya aktualnya hanya 3 halaman, kita punya utang 1, kemudian hari berikutnya 4 tambah 1, 5, jadi tetap begitu sampai kita target penuh 1 bulan itu 120 halaman. Nah, sebagai ibu rumah tangga juga, kemudian juga mengurus rumah, kerja juga, kan pasti kita ada hari-hari di mana kita tidak bisa menulis atau terlalu lelah, pulang malam seperti itu. Jadi memang pasti ada utang. Nah, biasanya saya sekian hari itu saya di matriknya itu saya beri garis yang tebal. Saya harus ngejar. Jadi dalam 1 minggu misalnya saya ada hari kosong, itu hari apa? Jadi dalam 1 hari saya bisa menulis lebih dari 4. Itu saya membuat juga misalnya hari keempat itu saya kasih yang tebal, jadi ini utang-utang saya harus lunasi gitu. Itu nanti begitu seterusnya, nanti ada lagi misalnya hari apa saya nggak bisa nulis karena ada kondangan kan, biasanya ibu rumah tangga seperti itu. Jadi saya beri lagi target. Jadi ini karena ini bahannya mudah bisa dihapus, bisa dikasih coret-coret juga berapa angka-angkanya, jadi memudahkan saya untuk memenuhi target seperti itu. Saya sekarang buku pertama saya itu ketika anakku siap menikah, jadi kebetulan juga mempersiapkan anak-anak yang akan menikah, itu mudah diterjemahkan dalam matriks ini. Kemudian buku saya yang kedua itu desain kitchen set 5 jutaan, saya menulisnya kolaborasi dengan beberapa teman. Nah,
Ada keunikan sendiri kalau menulis dengan beberapa orang. Kan teman saya waktu itu belum diperkenalkan dengan matriks ini, jadi saya yang bertugas untuk menagih. Jadi saya menagihnya berapa hari sekali, kemudian karena kan sekarang ada email dan sebagainya, itu mudah. Saya sedang menyusun 3 buku yang lain. Saya mendapat tugasnya itu lebih ke bidang arsitektur, kebetulan saya juga mengajar di sana. Jadi saya menulis beberapa buku-buku interior. Itu juga sama dengan beberapa teman, sama juga memakai cara ini memudahkan sekali kita untuk memenuhi target penulisan kita.